kami akan menjelaskan cara membedakan asam basa dengan menggunakan indikator alami, kertas lakmus, dan indikator universal. Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ernawati SPD yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing serta memberikan kami motivasi. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Fauziah Hasti. Saya Taufik Rahman Raja. Saya Almanawati Amifah. Saya Ardiansyah. Saya Firawati. Saya Jannah. Tujuan percobaan 1. Menentukan pH dari larutan yang dilalui dengan menggunakan indikator universal. 2. Mengetahui cara membuat indikator asam dari bahan alami. 3. Membedakan larutan asam dan basa dengan menggunakan kertas lakmus dan indikator alami. Landasan teori, asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam sehari-hari. Kita mengenal berbagai zat yang digolongkan sebagai asam, misalnya asam cuka, asam jawa, asam belimbing, serta asam lambung. Salah satu sifat asam adalah rasanya masam. Kita juga mengenal berbagai zat yang kita golongkan sebagai basa, misalnya kapur sirih, kaustik soda, air sabun, serta air abu. Salah satu sifat basa adalah dapat melarutkan lemak. Itulah sebabnya abu gosok digunakan untuk mencuci piring. Asam dan basa tentu memiliki sifat yang berbeda. Untuk menentukan sifat asam dan basa, terdapat beberapa cara. Yang pertama, dapat menggunakan indikator bahan alam. Bahan-bahan alam yang berwarna seperti bunga kembang sepatu, kulit manggis, dan kunyit dapat digunakan sebagai indikator alami. Yang kedua, dapat menggunakan indikator warna yang akan menunjukkan sifat suatu larutan dengan perubahan warna yang terjadi. Misalnya, lakmus akan berwarna merah dalam larutan yang bersifat asam dan akan berwarna biru dalam larutan yang bersifat basa. Dapat pula menggunakan indikator sintetis seperti phenolphthalein, metil merah, bromtimol biru, dan masih banyak lainnya. Kemudian dengan mengukur pH. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7, sedangkan netral pH-nya 7. Indikator asam basa yang biasa digunakan adalah indikator buatan dan indikator alami. 1. Indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Contoh, indikator buatan adalah kertas lakmus yang terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus yang diberi senyawa kimia sehingga akan menunjukkan warna yang berbeda setelah dimasukkan pada larutan asam maupun basa. Warna kertas lakmus akan berubah sesuai dengan larutannya. Perubahan warna yang mampu dihasilkan oleh kertas lakmus sebenarnya disebabkan karena adanya overchain atau ekstrak lichenas yang berwarna biru di dalam kertas lakmus. Lakmus biru dibuat dengan menambahkan ekstrak lakmus yang berwarna biru ke dalam kertas putih. Kertas akan menyerap ekstrak lakmus yang selanjutnya dikeringkan dalam udara terbuka sehingga dihasilkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru pada larutan yang bersifat basa akan tetap biru karena orchain merupakan anion sehingga tidak akan bercampur dengan anion OH-. 2. Indikator alami. Indikator alami adalah bahan-bahan alami yang dapat mengubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alam yang biasa dilakukan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Perubahan warna indikator bergantung pada warna jenis tanamannya. Misalnya kembang sepatu merah di dalam larutan asam akan berwarna merah dan di dalam larutan basa akan berwarna hijau. Kol ungu di larutan asam akan berwarna merah keunguan dan di dalam larutan basa akan berwarna hijau. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Selain itu, asam merupakan suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+.
yang dinyatakan oleh Arrhenius 1884. Asam juga adalah zat yang dapat memberi proton kepada zat lain, dalam hal ini zat yang bersifat basa, yang dinyatakan oleh Bronsted-Lowry 1923. Spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron merupakan asam, yang dinyatakan oleh Lewis 1983. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, masam jika dilarutkan dalam air. Asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit. Asam bereaksi dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam, walaupun tidak selalu ionik, tetapi merupakan cairan elektrolit, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam dengan melalui reaksi penetralan dengan bentuk garam. Secara kimiawi, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen H+, maka dalam hal ini basa mempunyai arti bahwa senyawa basa yang dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH- yang dinyatakan oleh Arrhenius 1884. Selain itu, basa merupakan zat yang dapat menerima proton, yang dinyatakan oleh Bronsted-Lowry 1923. Basa juga merupakan spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron, yang dinyatakan oleh Lewis 1938. Secara umum, basa memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, kaustik. Rasanya pahit, licin seperti sabun, nilai pH lebih rendah dari suling udara, mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam didefinisikan sebagai suatu zat yang bila dilarutkan ke dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk hidrogen H+ sebagai satu-satunya ion positif. Basa didefinisikan zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion hidroksil atau OH- sebagai satu-satunya ion negatif. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai zat yang dapat memberikan proton atau proton donor, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Teori asam basa menurut Lewis. Asam didefinisikan sebagai spesies apa saja yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan spesies yang dapat memberikan pasangan elektron. Alat dan bahan praktikum menentukan asam dan basa. Alat 1. Cawan perselen dan moral. 2. Corong. 3. Kertas saring. 4. Pengadu. 5. Tabung reaksi. 6. Rak tabung reaksi. 7. Plat tetes. 8. Gelas kimia. 9. Pipet tetes. 10. Lakmus merah dan biru. 11. Indikator universal. Bahan 1. Bunga kembang sepatu. 2. Kunyit. 3. Sabun cair. 4. Larutan cuka. 5. Air. 6. Larutan HCl atau asam klorida. 7. Larutan NaOH atau natrium hidroksida. 8. Tisu. Cara kerja. Siapkan alat dan bahan. Garuslah beberapa helai bunga kembang sepatu dan kunyit hingga halus dengan menggunakan lumping dan alung. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan air, cuka, sabun cair, larutan HCl, dan larutan NaOH ke dalam tabung reaksi terdiri dari 10 tabung reaksi. Air dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, cuka dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, sabun cair dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, larutan HCl dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, larutan NaOH dimasukkan ke dalam 2
tabung reaksi, tambahkan sedikit air ke dalam cuka, sabun cair larutan HCl, larutan NaOH, 1 tabung reaksi air, cuka, sabun cair larutan HCl, larutan NaOH masing-masing akan ditetesi, kunyit dan 1 tabung reaksi air, cuka, sabun cair larutan HCl, larutan NaOH masing-masing akan ditetesi bunga kembang sepatu. Ambil kertas lakmus merah dan biru dan celupkanlah kertas lakmus ke dalam setiap larutan. Amatilah perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus merah dan biru. Ketika kertas lakmus merah dan biru sudah dicelupkan ke dalam setiap larutan yang diuji, catatlah perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus merah dan biru ketika dicelupkan ke dalam air cuka, sabun cair larutan HCl, larutan NaOH. Yang siapkan larutan air, cuka, sabun cair larutan HCl, larutan NaOH yang akan diuji nilai pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Kemudian, celupkanlah indikator universal ke dalam setiap 5 larutan tersebut. Amatilah perubahan warna yang terletak pada indikator universal, kemudian cocokkanlah warna yang ada di indikator universal dengan nilai pH yang terletak di tempat indikator universal tersebut. Catatlah nilai pH air, cuka, sabun cair, larutan HCl, dan larutan NaOH. Siapkan 2 gelas kimia. Peraslah kunyit dan bunga kembang sepatu hingga air kunyit dan air bunga kembang sepatunya keluar dengan menggunakan kertas saring, lalu masukkan ke dalam gelas kimia. Tambahkan larutan kunyit pada air, cuka, sabun cair, larutan HCl, larutan NaOH, kemudian tambahkan larutan bunga kembang sepatu pada air, cuka, sabun cair, larutan HCl, larutan NaOH. Dan amatilah perubahan warna yang terjadi ketika larutan kunyit dan bunga kembang sepatu ditetesi ke dalam air, cuka, sabun cair, larutan HCl, larutan NaOH. Tabel pengamatan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, maka sampel-sampel yang telah kami uji dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, air. Kertas lakmus dicelupkan ke air, warna kertas lakmus tidak berubah, berarti bersifat netral. Masukkan indikator universal ke air dan terlihat bahwa pH air sama dengan 5, yang artinya asam. Air kunyit ditetesi ke dalam tabung reaksi yang isinya air, warna yang terlihat tetap berwarna kuning, yang artinya asam. Larutan air kembang sepatu dicelupkan ke air, warna yang terlihat tetap berwarna merah, yang artinya asam. Yang kedua yaitu cuka. Kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan cuka. Kertas lakmus berubah menjadi merah, berarti bersifat asam. Masukkan indikator universal ke dalam cuka dan terlihat bahwa cuka memiliki pH sama dengan 1, yang artinya asam. Larutan air kunyit ditetesi ke dalam larutan cuka, maka terlihat bahwa air kunyit ditetesi ke dalam larutan cuka tidak mengalami perubahan, yang artinya asam. Jika larutan bunga kembang sepatu ditetesi ke larutan cuka, maka warnanya tetap merah, yang artinya asam. Selanjutnya, sabun cair. Kertas lakmus dicelupkan ke sabun dan terlihat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru tetap berwarna biru, yang artinya sabun berarti netral. Indikator universal
kita masukkan ke air sabun dan terlihat bahwa sabun memiliki pH sama dengan 4, yang artinya asam. Larutan kunyit ditetesi ke dalam larutan sabun, maka terlihat bahwa air sabun tetap berwarna hijau, yang artinya asam. Jika larutan bunga kembang sepatu ditetesi ke larutan sabun dan warnanya berubah menjadi warna hijau, yang artinya bersifat basah. Selanjutnya yaitu larutan HCl. Kertas lakmus dicelupkan ke larutan HCl dan terlihat lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru berubah menjadi warna merah, yang artinya larutan HCl bersifat asam. Indikator universal kita masukkan ke larutan HCl dan terlihat larutan HCl memiliki pH sama dengan 1, yang artinya asam. Kemudian larutan kunyit ditetesi ke dalam larutan HCl, maka terlihat bahwa air kunyit ditetesi ke dalam larutan HCl tidak mengalami perubahan, yang artinya asam. Kemudian larutan bunga kembang sepatu ditetesi ke larutan HCl, warnanya tetap merah, yang artinya asam. Selanjutnya yaitu larutan NaOH. Kertas lakmus dicelupkan ke larutan NaOH dan terlihat lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap berwarna biru, yang artinya larutan NaOH bersifat basah. Indikator universal dimasukkan ke larutan NaOH dan terlihat larutan NaOH memiliki pH sama dengan 7, yang artinya netral. Kemudian larutan kunyit ditetesi ke dalam larutan NaOH, maka terlihat bahwa ketika air kunyit ditetesi ke dalam larutan NaOH, warnanya berubah menjadi jingga, yang artinya basah. Kemudian larutan bunga kembang sepatu ditetesi ke larutan NaOH dan warnanya berubah menjadi warna hijau, yang artinya bersifat basah. Kesimpulan 1. Suatu larutan dapat diketahui sifatnya dengan menggunakan indikator alami, yaitu bunga kembang sepatu, kunyit, di mana suatu larutan jika ditetesi larutan bunga kembang sepatu, jika berwarna merah menunjukkan asam, jika berwarna jingga berarti basah. Jika ditetesi larutan kunyit, jika berwarna kuning, larutan tersebut bersifat asam, jika berwarna yang larutan tersebut bersifat basah. 2. Selain indikator alami, kita juga dapat menentukan sifat suatu larutan dengan menggunakan kertas lakmus atau indikator buatan, di mana apabila kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basah. Sedangkan apabila kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Suatu larutan dapat diketahui pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Sekian video praktikum dari kelompok 2. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan semua impian itu pasti bisa Anda wujudkan. Memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut, yakin dan kejarlah. Percayalah bahwa impian itu pasti bisa wujudkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.